Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Oke, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang nggak hadir nggak hari ini? Semua hari ini ya. Oke, coba dicek bajunya, coba agak-agak dirapikan. Jadi kita harus siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah siap semua? Sudah ready? Oke, yuk kita masuk ya. Pertama Ibu mau menjelaskan hari ini mata pelajaran kita adalah mata pelajaran baru, yaitu KKA. KKA itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial? Pernah dengar kata AI nggak? Atau kalau di Eja tulisannya AI ya, tapi kita bacanya AI. Nah sebenarnya AI itu bahasa Indonesia ini kecerdasan artifisial. Coba sebutkan. Kecerdasan artifisial. Iya. Jadi nanti menyebutnya itu kata AI atau AI, meta AI, Gemini AI. Oke, hari ini Ibu mau mengajarkan modul 2. Modul 2 itu tentang pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Akan memberikan kalian sebuah data yang mudah dulu. Diharapkan setelah ini siswa mampu menerapkan pengelolaan data dan menuliskan instruksi. Jadi nanti Ibu berikan data kepada kalian. Setelah itu nanti kalian kelola, baru kalian susun instruksinya. Lanjut. Apa itu data? Nah, kan tadi judul di awal ada pengelolaan data. Sekarang pertanyaannya, data itu apa? Coba, pernah nggak kalian mendengar kata data? Kira-kira data itu artinya apa? Yang tahu boleh angkat tangannya. Informasi. File. Dokumen. Ada lagi? Penyimpanan, Bu. Penyimpanan. Oke, lanjut. Nah, data itu artinya adalah kumpulan informasi atau fakta tentang sesuatu. Bisa berupa angka, bisa berupa tulisan, gambar, atau rekaman. Misalnya, nilai ulangan kamu di sekolah. Misalnya, hari ini ulangan agama. Kan pasti nilainya beda-beda kan? Ada nilai 90, 85, 70. Dan keseluruhan nilai itulah data. Terus apa lagi? Yang kedua, daftar teman di kontak HP-mu. Kira-kira Glenn kontak HP-mu di aplikasi WA ada berapa? Kira-kira aja. 135. Itu salah satu contoh data yang paling sederhana. Jadi Glenn punya data daftar kontak WA-nya 135. Lalu lanjut. Nah, mengelola data itu ngapain sih, Bu? Mengelola data itu adalah kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan rencana. Misalnya kayak hari ini, nanti Ibu kasih data sama kamu, rencananya ngapain? Kita mau mengaplikasikannya ke sebuah web namanya PictoBlogs. Nanti kita akan mengaplikasikannya, tapi contoh sederhananya misalnya kita buat daftar tiket. Daftar tiket itu dari hari apa? Oh, hari ini yang tiket si Anu. Itu contoh sederhana. Itu kan kita kelola supaya sesuai dengan rencananya, biar si ini, si Anu biar tiket hari ini dan seterusnya. Itu contoh sederhana. Lanjut. Sifat data. Jadi data itu memiliki sifat yang pertama apa? Kualitatif. Yang kedua? Kuantitatif. Apa itu? Mari kita lihat dari kualitatif terlebih dahulu. Kualitatif itu adalah seperti data deskriptif. Ini kayaknya sudah kalian pelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu jenis data yang menggambarkan kualitas, sifat, ciri-ciri atau kategori dari suatu objek atau fenomena. Data yang bukan angka tetapi berupa kata-kata, ciri, dan sifat. Jadi bahasa sederhananya, kualitatif ini bukan angka, tapi data atau sifat. Jadi bahasa sederhananya, kualitatif itu yang deskripsi, menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, kebalikannya, kalau kuantitatif itu adalah data angka. Contohnya seperti tadi, daftar kontak WA atau jumlah HP di dalam kelas. Kira-kira semua bawa HP enggak? Atau berapa yang bawa HP hari ini? Misalnya 15, Bu. Itu data kuantitatif ya. Lanjut, sumber data.
ada dua. Yang pertama primer dan sekunder. Yang primer itu adalah diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara dengan teman atau sebuah artikel. Jadi artikel resmi. BPS itu Badan Pusat Statistik, artikel resmi. Jadi ada dua ya, ada primer dan sekunder. Jadi harus bisa kita bedakan. Nah, nanti Ibu kasih sebuah data. Nah, coba nanti Ibu mau bertanya, kira-kira setelah Ibu kasih data itu, data yang Ibu kasih itu data primer atau sekunder? Jadi coba kalian hafal primer itu apa, sekunder itu apa. Proses pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, kita langsung saja masuk ke aktivitasnya yang sudah tertera pada smartboard. HTTPS titik 2. Bagus. Oke, lanjut. Klik kanan. Kalau sudah, cari bacaan format sel. Oke, sudah. Yang C, buat seperti tadi kursornya. Nih, tekan kanan. Klik kanan sekali. Klik. Udah. Lalu ke format sel lagi. Tekan enter. Enter, cari bacaan enter, klik. Hasilnya berapa? 50. Nah, ini udah pas. Udah semua udah ada, ini udah benar. Udah benar. Oke. Lanjut, dah. Inilah data kita. Yang mau Ibu tanya, coba perhatikan. Ini data apa? Primer atau sekunder? Sekunder. Karena apa? Dia data resmi. Ini data resmi. Nih, dari GPS, ada dari Google Maps dan sebagainya, ada dari survei. Jadi ini data sekunder. Sekarang coba di close. Ini BLOX.AI, tekan enter. Sabar. Ya, tak lepas. Nah, masukkan jarak, mau huruf besar, huruf kecil terserah. Klik sekali. Ya, betul. Tulis jarak. Sudah? Kalau sudah tekan OK. Sudah ada muncul seperti ini. Nih, jarak. Udah. Oke. Buat lagi seperti tadi. Buat sebuah variabel. Ayo, buat lagi waktu tempuh. Waktu tempuh. Waktu spasi tempuh, klik OK. Yo. Klik OK. Waktu tempuh jadi ada dua. Ada jarak sama waktu tempuh. Udah ada ya? Udah, Bu. Yo, lanjut. Satu lagi terakhir. Tulis di situ kecepatan. Kecepatan. Klik OK. Ya. Yang pertama apa? Jarak, Kedua, waktu yang tempuh, ketiga, kecepatan. itu. Ditimpa ke angka 0. Jangan di bawah blok orang, tapi ditimpa ke angka 0. Gini. Kalau nggak nampak ke depan ini, nggak apa-apa. Timpa ke angka 0. Nih, jadi seperti ini. Timpa dia ya. Jadi dia pergabungan antara warna apa? Oranye sama biru. Pintar. Lanjut. Masukkan waktu tempuh. Yo. Sama seperti tadi pekerjaannya, tinggal geser, klik 2 kali, ganti. Nevin udah? Waktu tempuh udah? Oke. Klik ke variabel. Nah, variabel yang warna oranye, variabel. Geser lagi, atur jaraknya, nah. Geser lagi, atur jaraknya ke bawah blok yang warna biru. Yo. Sehingga muncul pilihan, ganti pilihan jaraknya menjadi pilihan waktu tempuh yang sudah kamu tadi buat.
Jadi ganti lagi. Kali ini menjadi apa? Kecepatan. Bagus. Jadi di blok ini jarak sudah ada, waktu tempuh sudah ada, baru tekan kecepatan. Cara variabel. Ganti waktu tempuh ini. Geser ke kecepatan. Tukar dia. Ke kecepatan yang ini. Yang ini. Tuh, jadi jarak dibagi waktu tempuh. Yo. Ditukar ya. Jadi jarak dibagi waktu tempuh. Yang waktu tempuh tadi digeser ke sini. Nih. Udah? Hijau. Biar dijalankan. Yo, masukkan jarak. Jarak tadi berapa? 2100. Yo, ulangi. 2100. Klik tanda centang. Baru dia minta apa lagi? Masukkan waktu tempuh. 42. Klik tanda centang. Baru dia ngomong apa? Kecepatan 50 M 50. M itu apa? Meter. Ya, 50 M, 50 meter per Menit. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kecepatan 50. Dan sekarang coba kalian praktekkan yang nomor 2 nih, nomor 2. Nih. Kalau jaraknya 2800 dan waktu tempuhnya 28 menit, berapa hasilnya? Ayo, jalankan lagi. Jalankan dulu yang bendera hijaunya. Kalau nggak tahu waktu tempuhnya berapa, lihat ke depan. Ini dia. 28. Yo. Waktu tempuh 100. Berapa dia jawabnya? 100. Benar apa salah? Benar. Lanjutkan yang nomor ibu ke nomor 10. Kali ini nomor 10 yo. Nih ya, sudah ibu blok nomor 10. Waktu tempuh. Ya, sudah. Apa kata Tobi? Kalau kalian sudah ya. 100 meter per menit. Ini sini. Di atas di jarak. Ulang. Pencet dulu bendera. Oke, itulah Diana. Nah, lihat ke depan. Nah, hasilnya sempat infinity. Gara-gara apa kira-kira? Tadi kan sebelumnya kita infinity. Waktu kita masukkan 2142 kecepatannya infinity kan? Dibagi kecepatan. Harusnya jarak dibagi waktu tempuh. Ya, berarti kalian paham bahwa hasil kecepatan ini adalah jarak dibagi waktu tempuh. Karena sebenarnya sudah ada di sini nih. Sebenarnya sudah ada tuh di sana. Kecepatan sama titik 2 hitung jarak dibagi waktu. Ya, oke. Jadi kalian sudah tahu kesalahannya. Jadi kalau kita nyusun instruksinya benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau kita nyusun instruksinya salah, hasilnya besar salah. Penyusunan instruksi, cara kita tadi mengolah data harus semuanya benar, harus urutannya benar. Tuh, gitu ya. Kita nyari hasil kecepatan yaitu pembagian jarak dan waktu tempuh. Nah, ibu lihat kalian semua sudah paham, sudah dapat dipraktekkan masing-masing, sudah tahu cara nyusun instruksinya, sudah tahu memasukkan bloknya, sudah tahu di sini letak salahnya, benarnya di mana, sudah tahu. Oke, sampai di sini pertemuan pertama kita. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa kesimpulan atau bagian mana sih dari kita tadi dari pembukaan tadi sampai sekarang, kira-kira bagian mana yang menarik bagi kamu atas pelajaran hari ini? Coba yang bagian menarik dulu. Ya, Ruth mau ngomong apa? Saat masuk ke Mito Box dan menaruh instruksi. Bagian itu yang kamu rasa senang ya? Itu menarik ya? Saat apa tadi? Menaruh instruksi. Menaruh instruksi di aplikasi Mito Box. Oke. Kesimpulan hari ini atau pelajaran hari ini apa? Kita harus tahu cara menyusun data yang benar supaya kita dapat menghasilkan Hasil yang benar. Ya, itu yang seperti ibu bilang tadi. Jadi kita harus memberikan instruksi dari data yang benar supaya kita menghasilkan hasil yang benar. Itu ya. Jadi hari ini pertemuan pertama kita sudah dapat tahu kesimpulannya. Kita harus mengerti, memahami instruksi yang kita berikan harus benar dan dari data yang benar.
supaya hasilnya tidak salah. Sama seperti tadi, kok infinity. Nah, berarti ada salah instruksi yang kita berikan. Tapi ketika kita ubah waktu tempuh tadi, kecepatan tadi menjadi waktu tempuh, hasilnya maka benar. 5 sampai 30 pasti hasilnya sama, pasti hasilnya benar. Nah, itulah hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kalian dapat mengerti dan bisa berguna di masa depan kalian. Sekian dan terima kasih.